Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kita sudah membahas tentang As-Samad. Sekarang kita membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Hadi. Nama Al-Hadi oleh Allah diterangkan setidaknya di 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama surah Al-Hajj ayat 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk. Lahadin. Lahadi artinya la di sini alam taukid, artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Hadi memberi petunjuk kepada siapa? Alladzina amanu ila siratim mustaqim, kepada orang-orang yang beriman, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ayat kedua adalah surah Al-Furqan ayat 31. Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk, hadi, dan juga sebagai penolong. Ini 2 ayat yang menjelaskan nama Al-Hadi bagi Allah Azza wa Jalla. Secara bahasa makna Al-Hadi adalah yang memberikan petunjuk. Al-Hadi maksudnya adalah alladzi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Al-Hadi itu adalah zat yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, membimbing mereka dan mengarahkan mereka untuk meraih kehidupan yang bahagia, baik selama di dunia bahkan sampai ke akhirat. Al-Hadi adalah zat yang dengan hidayahnya seluruh orang-orang yang memperoleh petunjuk tersebut tertuntun untuk meraih ketaatan kepada Allah dan ridhonya. Dengan hidayahnya seluruh makhluk termasuk hewan-hewan juga itu tertuntun untuk melakukan apa yang bisa memaslahatkan dirinya dan bisa mencegah dia dari hal-hal yang membahayakannya. Jadi termasuk binatang, hewan yang Allah ciptakan, Allah berikan petunjuk. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup, melakukan apa yang maslahat bagi diri mereka, melakukan apa yang bisa menghindarkan mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka. Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk, tidak hanya manusia, termasuk jin, termasuk hewan atau binatang, yang kemudian setelah Allah ciptakan, Allah berikan kepada mereka petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 2 dan ayat yang ketiga, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
Allah lah yang telah menciptakan makhluk lalu makhluk itu pun tegak. Yang telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk itu, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk dengan hidayah yang umum untuk kemaslahatan mereka, sehingga mereka itu siap untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dari diciptakannya mereka. Dan Allah pun memberikan petunjuk berupa al-bayan atau penjelasan kepada beberapa makhluk yang memang layak dan harus diberikan petunjuk berupa penjelasan ini, yaitu manusia. Dalam bentuk Allah menurunkan kitab, Allah mengutus para utusan, Allah menetapkan syariat, menetapkan hukum, halal dan haram, perintah dan larangan, menjelaskan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, memberikan petunjuk dan menjelaskan jalan yang lurus yang bisa menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menerangkan jalan-jalan keburukan untuk dihindari, untuk dijauhi. Khusus untuk orang-orang yang beriman Allah berikan hidayah berupa taufik untuk beriman dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelak di akhirat Allah juga menunjuki mereka ke surga dan juga menunjuki manusia yang memang layak ke dalam neraka untuk digiring dan dimasukkan ke dalam azab karena kesalahan mereka selama mereka hidup di dunia. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan walladzi qaddara fahada. Allah lah yang telah mentakdirkan dan telah memberikan petunjuk. Petunjuk di sini bermakna umum, baik petunjuk untuk kemaslahatan mereka hanya di dunia seperti hewan, ataupun petunjuk untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat seperti manusia, termasuk juga petunjuk ke arah keburukan yang sebenarnya untuk dijauhi. Siapa yang menjauhinya akan selamat, tapi siapa yang menjalaninya walaupun tahu buruk, tapi mereka merasakan kesenangan dalam menelusuri jalan yang buruk tersebut, maka di akhirat kelak mereka akan ditunjuki kepada neraka. Berkata Ibnu Atiyah di dalam kitab tafsirnya, nama tafsirnya adalah Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz. Ketika menerangkan surah Al-A'la ayat yang ketiga, Alladzi qaddara fahada. Allah lah yang telah menetapkan takdir lalu memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di dalam ayat ini kata Ibnu Atiyah, amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Petunjuk di sini adalah petunjuk yang umum untuk seluruh jenis hidayah, baik bagi manusia ataupun bagi hewan. Ada sebagian mufassir yang mengkhususkan beberapa jenis hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini. Berkata Al-Farra, maknahu hada wa adalla. Makna dari Allah memberikan petunjuk ini adalah baik petunjuk ke arah yang benar maupun petunjuk ke arah yang buruk dalam arti menyesatkan. Dan dari aspek bahasa, kata Al-Farra, karena beliau juga ahli bahasa, waqtafa bil wahidah lidilalatiha alal ukhra. Cukup menyebut satu jenis untuk menunjukkan makna yang mencakup makna yang sebaliknya. Seperti umpamanya ayat ini, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan takdir, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Umumnya makna petunjuk adalah ke jalan yang baik,
ke jalan yang benar, yang menyelamatkan. Tapi di dalam makna memberi petunjuk ke arah yang benar tersirat ada juga jalan yang keliru, yang salah, sebagai lawan dari jalan yang benar tadi. Nah, maka orang yang ditunjuki ke jalan yang benar disebut dapat hidayah. Orang yang tertunjuki ke jalan yang buruk disebut Allah sesatkan. Berdasarkan hal itulah maka makna fahada maknanya adalah hada wa adalla. Allah memberi petunjuk dan Allah juga yang memberikan jalan yang sesat kepada manusia. Makanya di dalam banyak ayat juga hadis disebutkan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, siapa yang menyesatkan orang itu? Allah. Fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Loh, kok bisa Allah itu menyesatkan orang? Itu karena balasan atas keburukan, dosa, kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh orang itu. Mungkin kejahatannya berupa umpamanya dosa dusta. Rasul SAW menyatakan, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dosa itu yahdi, menunjuki, menyeret kepada al-fujur. Al-fujur itu dosa, semua jenis dosa, baik meninggalkan perintah ataupun melanggar yang dilarang, itu fujur namanya. Berhenti dari ibadah yang wajib itu fujur. Melanggar apa yang dilarang, yang diharamkan itu juga fujur. Salah satu penyebabnya al-kadhib, dusta. Makanya jauhi. Begitu orang berdusta, Allah nanti sesatkan dia. Jadi kalau Allah menyesatkan orang, itu pasti karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya sebagai balasan atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Orang yang jalan hidupnya sesat, mungkin dia disebabkan karena terlalu banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Dia berjudi, dia berzina, dia mencuri, dia menipu, dia berdusta, dia zalim kepada sesama. Itu Allah balas dengan cara apa? Disesatkan jalan hidupnya nanti, dijauhkan dari ibadah, diberi pemahaman yang keliru tentang agama ini sebagai hukuman atas kejahatan dan kesalahan mereka. Ya. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, hadal hayawan ila wat'idh dzukuril inas. Allah juga memberikan petunjuk kepada hewan-hewan untuk bertahan hidup. Diberi petunjuk, insting, naluri, bahwa si jantan ini kemudian mengawini betinanya. Diberi petunjuk juga bayi yang baru lahir, siapapun, baik manusia, termasuk hewan-hewan, binatang-binatang, oleh Allah diberi petunjuk untuk bertahan hidup. Berupa apa? Mencari puting susu ibunya, kemudian setelah dapat itu dikenyot. Padahal tidak diajari, tidak ditiup, tidak digigit, tidak diperlakukan dengan perlakuan lain, tapi langsung saja bisa ngenyot gitu. Padahal siapa yang mengajarinya? Tidak ada. Itu Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Berkata Mujahid, salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadan nasa ilal khairi wasyarri wal bahaim. Allah memberikan petunjuk kepada manusia, baik petunjuk ke arah kebaikan untuk dilakukan ataupun petunjuk ke arah keburukan untuk dijauhi dengan sejauh-jauhnya, ataupun petunjuk kepada binatang-binatang berupa insting, naluri, apa yang bisa mereka makan dan apa yang tidak bisa mereka makan. Mereka sudah tahu.
Umpamanya kambing tidak makan daging, tidak makan umpamanya hal-hal yang memang tidak baik untuk pencernaan mereka. Yang mereka makan hanyalah daun-daun juga tidak semua jenis daun, tapi jenis-jenis daun tertentu. Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka tentang hal tersebut. Berkata Imam Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya setelah mengutip banyak pendapat tentang hal itu, wa hadhil aqwal misalat wal umum fil ayat aswab min kulli takdirin wa fi kulli hidayah. Ini adalah hanya beberapa pendapat yang memberikan contoh-contoh hidayah. Sedangkan makna ayat ini umum untuk seluruh jenis hidayah yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, wal aqwalus sahihah hiya min babil mithalat kama qala Ibnu Atiyah. Yang benar adalah pendapat-pendapat seluruh ahli tafsir tadi benar dan ini hanya memberikan contoh permisalan jenis hidayah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Atiyah. Dan itu pula kebanyakan pendapat para ulama ahli tafsir dari generasi salafus soleh yang menjelaskan bahwa hidayah yang dimaksud dalam surah Al-A'la tersebut mencakup umum untuk seluruh jenis hidayah. Lalu apa saja jenis-jenis hidayah yang Allah berikan kepada makhluk? Sebagai Al-Hadi, Allah memberikan hidayah kepada seluruh makhluk dengan hidayah yang dibutuhkan oleh mereka. Secara umum, hidayah ini ada 4 macam. Ada 4 jenis hidayah. Apa sajakah 4 jenis hidayah tersebut? Pertama adalah al-hidayatul amah. Hidayah yang umum, yang universal, yang general. Apakah yang dimaksud dengan hidayah umum ini? Hiya hidayatu kullin nafsin ila masalihi ma'ashihim wa ma yuqimuha wa hiya hidayah syamilatun lil hayawani kullihi natiqihi wa bahimihi tayrihi wa dawabihi fasihi wa ajamihi. Ini adalah hidayah untuk seluruh makhluk. Hidayahnya berupa petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka. Untuk membuat mereka bisa bertahan hidup. Dan ini hidayah umum untuk hewan. Baik yang bisa bersuara ataupun yang tidak. Yang terbang di udara ataupun yang merayap di atas tanah. Yang bisa memiliki kaki yang hanya 2, 4 ataupun lebih. Dan ini hidayah yang Allah berikan secara umum kepada makhluk baik manusia, jin ataupun hewan. Sebagai contoh umpamanya tadi, setiap bayi yang lahir baik manusia termasuk hewan membutuhkan susu yang dia kenyot dari puting ibunya, maka begitu diberikan langsung bayi tersebut mengenyot, menghisap tanpa harus diajari. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak mengetahui siapa ibunya, kemana induknya pergi dari kalangan hewan, diikuti terus. Dan dia tahu mana induknya, mana yang bukan. Mana umpamanya yang bisa mengasihinya dan mana yang bisa membahayakan dirinya. Termasuk burung-burung, termasuk hewan-hewan pemangsa, hewan-hewan buas, termasuk seluruh jenis hewan
seperti umpamanya lebah-lebah, apa yang harus dia lakukan setelah lahir tanpa harus diberi petunjuk oleh ibunya secara insting, secara naluriah mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa diajari oleh siapapun termasuk oleh induknya, dan ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jenis dari binatang termasuk juga manusia. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am mulai ayat 38 sampai 39, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbikum yuhsyarun. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fidz zulumati man yasha'ullahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada makhluk yang merayap di muka bumi ataupun burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di udara, kecuali mereka itu umat seperti kalian. Tidak ada sesuatu pun yang kami lewatkan dalam kitab kami ini, kemudian kepada Rob mereka lah mereka ini dikumpulkan. Binatang termasuk burung, baik binatang yang umpamanya dipelihara ataupun yang liar, ya, baik yang makan rumput ataupun yang makan daging bahkan sesama binatang, semuanya Allah akan kembalikan, Allah akan kumpulkan. Sebagaimana firman Allah, wa ila rabbihim yuhsyarun, kepada Allah lah mereka akan dikumpulkan. Binatang akan dikumpulkan lagi nanti di akhirat, sebagaimana juga manusia. Cuma bedanya kalau binatang setelah seluruh urusan penegakan keadilan di antara sama mereka selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Tidak terus diproses dalam proses hisab lalu sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Tidak. Dikembalikan jadi tanah. Adapun manusia maka terus diproses, dihisab sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Makanya ketika orang-orang kafir yang meyakini dirinya ini akan terazab, melihat binatang-binatang itu dikembalikan jadi tanah, mereka pun berangan-angan andai mereka pun dikembalikan jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir ketika itu, aduh celaka aku. Seandainya aku pun dikembalikan menjadi tanah seperti binatang-binatang tersebut. Ya. Jadi binatang pun memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah berupa insting, berupa naluri yang menyebabkan mereka bisa bertahan hidup. Ini yang disebut dengan al-hidayatul amah. Hidayah secara umum Allah berikan kepada manusia, jin, termasuk juga hewan-hewan. Termasuk juga virus, ya. Virus makhluk hidup, iya. Tapi dia membutuhkan makhluk lain untuk bisa bertahan hidup, ya. Yang semoga Allah segerakan virus corona ini Allah angkat dari kehidupan kita dan kita kembali bisa menjalani hidup ini secara normal. Inilah jenis hidayah yang pertama, hidayah amah. Kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Wa hiya hujjatullahi ala khalqihi allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Kedua, nah ini. Hidayah irsyad dan bayan bagi mukallaf. Hidayah berupa irsyad dan bayan. Irsyad itu bimbingan. Bayan itu penjelasan. Hidayah berupa ilmu untuk siapa? Untuk al-mukallafin.
untuk makhluk yang mukallaf, yaitu jin dan manusia. Mukallaf itu diberikan kewajiban, diberikan beban untuk beramal. Dan itu hanya jin dan manusia, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini taklifnya nih. Inilah beban, kewajiban yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Apakah malaikat juga diwajibkan untuk ibadah? Ya, mereka juga hamba Allah. Bal ibadu mukramun. Tapi kenapa tidak disebut? Kenapa yang disebut hanya jin dan manusia? Karena jenis ibadahnya berbeda. Kalau ibadah yang dilakukan oleh jin dan manusia disebut ibadah ikhtiari, kalau ibadah yang dilakukan oleh malaikat ibadah jabali. Apa bedanya? Kalau ikhtiari hasil ikhtiar, murni hasil ikhtiar. Di dalamnya ada masyiah atau iradah, keinginan atau kehendak untuk melakukan ibadah. Di dalamnya juga ada istita'ah. Istita'ah itu kemampuan untuk melakukan ibadah atau menolak ibadah itu. Itu ikhtiari. Makanya dalam diri manusia dan jin ada keinginan untuk melakukan ibadah itu dan ada juga yang berkeinginan untuk menolak, tidak mau melakukannya. Ada nggak manusia dan jin yang tidak ibadah? Banyak, justru lebih banyak yang tidak ibadah daripada yang ibadah. Lebih banyak yang durhaka daripada yang taat. Lebih banyak yang ingkar daripada yang nurut kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada seluruh manusia, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Seluruh manusia, tidak hanya orang yang beriman. Ya ayuhan nasu'budu. Hai manusia, semua manusia, ibadah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ada manusia yang tidak mengikuti perintah ini? Banyak. Mereka berkeinginan untuk menolak. Nah ini ikhtiar, makanya orang ketika diperintah lalu muncul keinginan, Allah berikan kemampuan, lalu dia melakukan ibadah ini, maka dia dipahalai. Karena ada keinginan untuk menolak mungkin ada, tapi dia sisihkan, dia singkirkan keinginan untuk menolak perintah ini. Akhirnya dia laksanakan. Ikhtiari. Adapun malaikat tidak diberikan keinginan untuk menolak dan tidak diberikan kemampuan untuk menolak. Jadi perbuatan malaikat dalam melaksanakan perintah Allah untuk ibadah kepadanya dalam bentuk-bentuk yang beragam itu jabali, seperti halnya kita bernafas, seperti halnya kita umpamanya melihat. Kalau melihat masih ada keinginan dan kemampuan bisa merem, bisa menolak, memalingkan pandangan kita. Ini bernafas, bisa nggak kita menolak? Saya nggak mau bernafas, ya mati dong, ya. Jadi malaikat tidak diberikan kemampuan dan keinginan untuk menolak. Seperti matahari yang memancarkan sinarnya terus, itu jabali. Nggak bisa matahari saya mau berkedip sekejap saja padam, nggak bisa. Seperti umpamanya kapas yang ditiup oleh angin, kemana dia terbang sesuai dengan arah angin. Tidak bisa dia melawan arus bertiupnya angin. Itu jabali. Karena jabali tidak ada keinginan dan kemampuan untuk menolak, maka ibadah para malaikat tidak dipahalai. Tidak dibalas dengan surga. Dan tidak ada yang durhaka karena nggak bisa berdurhaka kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya. Nah, makanya yang disebut untuk ibadah kepada Allah hanya jin dan manusia dengan ibadah ikhtiari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka setiap jin dan manusia yang taat dipahalai dengan surga, yang durhaka diazab dengan neraka. Dan itu tidak berlaku bagi bangsa malaikat. Walaupun malaikat taatnya jauh melebihi ketaatan manusia, tidak pernah maksiat sedikit pun, sekejap pun, tapi mereka tidak dipahalai seperti jin dan manusia, tidak diberikan surga dan yang sejenisnya. Karena mereka tidak diberikan penghalang untuk beribadah. Tidak diberikan rasa malas, tidak diberikan rasa lemah, tidak diberikan rasa bosan dalam beribadah. Kalau kita sujud 10 menit saja sudah singsiremen. Singsiremen itu kesemutan. Sudah baal, sudah nggak bisa gerak, sudah semuanya mati rasa kan gitu ya. Kita nggak bisa sholat semalaman dengan kemampuan fisik yang lemah. Baru beberapa rakaat saja sudah gemeter. 1 rakaat setengah jam juga sudah lututnya sudah gemeter. Diberikan keterbatasan dan kelemahan. Malaikat mah enggak. Sekali diciptakan sujud terus sampai hari kiamat. Enggak bosan, enggak cangkel, enggak pegel, enggak kesel yang seperti itu. Enggak diberikan kelemahan apapun. Beda dengan jin dan manusia. Nah, jadi hidayah jenis kedua adalah hidayah berupa penjelasan. Berupa bimbingan, berupa ilmu bagi seluruh mukallaf jin dan manusia. Penjelasan inilah yang menjadi hujjah Allah atas manusia dan jin. Allah tidak akan mengadab siapapun dari kalangan jin dan manusia kecuali setelah iqamatul hujjah. Setelah hujjah dakwah penjelasan tentang agama ini sampai kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 56 dan 57. Antaqulan nafsun ya hasarati ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah turunkan syariat, kitab, para rasul? Jangan sampai nanti manusia jin yang durhaka berkata, aduh rugi aku, celaka aku atas kelalaian yang aku lakukan tentang peringatan Allah. Dan dulu aku termasuk as-sakhirin. Sakhirin itu orang yang mengolok-olok. Ada yang dakwah diolok-olok. Para nabi, para rasul zaman baheula diolok-olok, dicela. Diberikan gelar-gelar yang buruk, dimusuhi, bahkan yang dibunuh juga ada. Itu teralami oleh semua nabi dan juga penerus para nabi, para ulamanya, para da'inya, para ustadznya yang sama-sama menyampaikan ajaran Allah, itu diolok-olok, dimusuhi oleh orang-orang yang didakwahinya. Ya, itulah sunnatullah. Diturunkannya syariat agar jangan sampai nanti orang berkata begitu di akhirat, aduh saya sudah lalai ini. Au taqula law anna Allah hadani. Atau jangan sampai orang-orang nanti berkata di akhir seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menjadi orang bertakwa. Nah, nggak ada orang yang berkata begitu nanti di akhirat. Karena petunjuk yang dibutuhkan itu sudah Allah sampaikan kepada mereka. Yang membuat mereka tidak boleh lalai dari hal ini. Dalam Al-Quran, surah Fussilat 17 dulu ada kaum Tsamud. Masya Allah, kaum Tsamud diberikan kemampuan luar biasa yang tidak Allah berikan kepada kaum lain. Mereka itu bisa memahat batu-batu di lereng-lereng gunung untuk menjadikan tempat tinggal mereka. Kuat sekali mereka, luar biasa secara fisik. Skill kemampuan mereka luar biasa. Peninggalan kaum Tsamud itu sekarang masih ada di daerah
Petra, masuk negara Yordania ya. Di sana peninggalannya masih ada tuh ya. Oleh Allah dihancurkan melalui gempa bumi, itu si tanah itu terbelah. Terkubur mereka masuk, ada yang kembali lagi terkubur, tergencet, ada yang tidak. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Bekas istana mereka masih ada yang hebat luar biasa. Nggak bisa dibikin oleh orang pada zaman Kiwari. Padahal dahulu belum ada teknologi seperti zaman sekarang. Allah berfirman tentang kaum Tsamud, wa ammas Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan petunjuk kepada mereka. Kami telah berikan hidayah kepada mereka. Hidayah yang dimaksud penjelasan, dakwah ya, wahyu dari Allah melalui nabi yang diutus kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Fastahabul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada hidayah. Maksud kebutaan itu buta dari kebenaran, dari hidayah. Nggak mau ibadah kepada Allah SWT. Akibatnya apa? Mereka terkena azab. Nanti di dunia saja mereka itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Memang mereka durhaka. Diutus Nabi ke sana malah dimusuhi. Berkali-kali, tidak setahun, 2 tahun, puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi tetap mereka ngeyel di dalam kesesatannya, dalam pengingkarannya. Ya udah turunkan azab. Masih di dunia itu. Nanti di akhirat azabnya berlanjut, lebih dahsyat lagi tuh. Gak bisa lagi mereka itu beralasan, dulu kami gak iman karena apa coba? Oh karena gak ada petunjuk, petunjuk sudah dikasih. Oh karena belum ada contoh, contoh sudah dikasih berupa para nabi yang diutus kepada mereka. Gitu tuh. Diberi hidayah tapi ingkar. Diazab di dunia, diazab di akhirat. At-Taubah 115 menyatakan, wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang menyebabkan mereka bisa menjaga diri dari murka Allah. Setelah berikan penjelasan, petunjuk, dakwah, hidayah al-bayan, hidayah al-irsyad, hidayah berupa ilmu, berupa dakwah yang disampaikan oleh orang-orang yang Allah utus. Kalau pada zaman para nabi di zaman nabi sudah tidak ada seperti zaman sekarang. Diutuslah para duatnya, para ulamanya, para ustadznya, para mubalignya, diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka tetap ingkar, mereka durhaka, maka barulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Makna dari semua ayat itu adalah annahu hadahum hidayatal bayan wad dilalah falam yahtadu fa'adallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Artinya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dengan hidayah bayan dan dilalah serta irsyad. Hidayah berupa ilmu, berupa dakwah. Tapi mereka tidak mengambil hidayah ini, maka Allah sesatkan. Allah sesatkan karena mereka tidak mau mengambil petunjuk ini. Tidak nurut kepada dakwah yang sampai kepada mereka. Allah menyesatkan mereka berupa azab yang bagi mereka atas pengingkaran mereka kepada dakwah ini. Ini baru azab di dunia berupa disesatkan, dan di akhirat azabnya jauh lebih dahsyat berupa neraka wal'iyadzubillah. Ini hidayah jenis kedua, yaitu hidayah irsyad wad dilalah wal bayan, berupa ilmu dan dakwah. Kalau hidayah yang pertama insting naluri ya. Hidayah kedua ini hidayah berupa dakwah, berupa penjelasan, berupa syariat ini, berupa ilmu ini. Hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga ini yang terpenting. Hidayah yang menjadi inti dari seluruh jenis hidayah yang Allah turunkan kepada manusia, kepada makhluk.
Apakah hidayah ini? Hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan hidayah ilham berupa apa? Lapangnya dada dalam menerima kebenaran dan ridha dengan kebenaran yang sampai kepadanya. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah wahyu. Kalau zaman kiwari, zaman kaum muslimin adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hidayah, itu al-haq, itu kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 17, "May yahdillah fahuwal muhtad." Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah al-muhtad. Al-muhtad artinya orang yang mengambil petunjuk. Dalam Fatir ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasanah fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah kamu lihat orang yang dihiasi amal-amal buruk mereka, sehingga mereka melihat amal buruk sebagai sebuah kebaikan. Jadi ada orang yang mengamalkan keburukan, tapi menganggap keburukan itu sebagai sebuah kebaikan, kebenaran. Banyak tuh. Betapa banyaknya orang yang mengambil budaya yang bersumber dari orang kafir lalu dianggap hebat, dianggap modern, dianggap bagus, dianggap mengikuti perkembangan zaman. Padahal itu buruk dan jelek, ya. Seperti aurat wanita yang diumbar kemana-mana, seperti umpamanya rambut yang potongannya aneh-aneh diberi warna-warni kayak pelangi. Seperti umpamanya dipasangnya anting bukan pada tempatnya. Kalau anting biasanya dipasangnya di telinga kan. Ada nggak yang masang anting di bibir, di lidah, di hidung, di udah juga ada. Banyak. Itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Tapi mereka menganggap itu bagus. Itu adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang dianggap sangat mengikuti perkembangan zaman. Gaul, gokil, dan yang sejenisnya. Ada yang begitu? Ada. Perbuatan buruk dianggap baik. Itu adalah tipu daya syaitan, laknatullahi alaih. Atau dalam bentuk ibadah-ibadah yang diadopsi nih dari budaya, dari kultur, dari adat, dari kebiasaan orang. Budaya kan hasil budaya manusia, itu produk akal dan rasa manusia. Olah rasa, olah akal manusia, lahir budaya. Bukan wahyu, bukan ajaran dari Allah Azza wa Jalla. Lalu diadopsi menjadi ibadah, lalu dianggap baik. Itu juga termasuk terjerumus dalam jebakan syaitan, laknatullahi alaih. Allah berfirman, kata Allah, "Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha." Tidakkah kamu lihat orang yang amal-amal buruknya dihiasi oleh setan, lalu mereka menganggap amal buruk itu sebagai sebuah kebaikan? Allah menyesatkan mereka. Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, orang yang ibadahnya mengadopsi dari budaya setempat pasti menolak cara ibadah yang datang dari syariat, dari Quran dan Sunnah. Ditolaklah cara-cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dipertahankanlah ibadah yang diadopsi dari budaya. Ada yang begitu banyak. Dan mereka menganggap itu perbuatan baik. Sebagai bukti nyata dari tipu daya syaitan, laknatullahi alaih.
Nah, itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Dalam Al-Baqarah 272 Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Tidak ada kewajiban kamu hai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah yang berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik ini adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik. Yang bisa dilakukan oleh Nabi hanyalah memberikan hidayah irsyad wad dilalah, berupa petunjuk, berupa ilmu, berupa dakwah, berupa penjelasan. Itu adalah hidayah irsyad, hidayah bayan, hidayah dilalah, berupa ilmu dan dakwah dan ajakan kepada kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para pengikutnya, yang dilakukan oleh para ulama, para da'i, para ustadz, para mubalik. Itu memberikan hidayah ilmu. Adapun memberi hidayah taufik, Nabi pun tidak bisa. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu kehendaki. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam surah As-Sajdah ayat 13 Allah berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami menghendaki, niscaya semua orang kami berikan hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah taufik. Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 16 Allah berfirman, "Yahdi bihillahu man ittaba ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Kata Allah, Allah memberi hidayah dengan syariat ini, dengan Al-Quran ini, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itulah maka Allah memerintahkan semua hambanya untuk meminta hidayah ke jalan yang lurus ini setiap hari 5 kali. Bukan 5 kali, kata minimal 17 kali dalam sholat yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Di setiap berdiri kita membaca itu. Di setiap rakaat. Sehari semalam ada 17 rakaat minimalnya tuh. Belum ibadah-ibadah sunnah. Meminta ihdinas siratal mustaqim. Juga sunnah Nabi SAW banyak yang isinya doa meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 39, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Tapi siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia berada di atas siratal mustaqim. Inilah hidayah yang ketiga. Hidayah taufik. Apa hidayah taufik itu? Berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan hidayah irsyad wad dilalah. Setelah dapat ilmu, muncul keinginan dan kemampuan untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu tersebut. Inilah hidayah taufik. Ya, dan ini hidayah yang paling mahal. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Dan inilah hidayah yang final. Hidayah yang terakhir. Hidayah yang dibutuhkan tapi tidak di dunia. Di akhirat. Apa hidayah yang terakhir ini? Al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Hidayah menuju surga atau menuju neraka di hari kiamat. Hidayah yang menuju surga baik khusus bagi ahli surga, hidayah menuju neraka khusus bagi ahli neraka. Kan jangankan di akhirat nanti atuhnya, di dunia ini saja kita tidak tahu jalan ke arah yang kita akan
Datangi umpamanya kita masuk ke gedung perkantoran. Begitu masuk ke gerbang pintu oleh security, dicek dulu gitu ya. Ditanya mau kemana? Mau ke ruang dirut, direktur utama, saya dipanggil nih umpamanya. Tahu nggak jalan ruangannya? Nggak tahu. Ditunjuki, kadang diantar. Oh mari saya antar, ditunjuki. Kan gitu ya? Itu di dunia loh. Apalagi di akhirat. Kondisinya jauh berbeda dengan dunia. Mana jalan menuju surga? Nggak tahu. Padahal dia ahli surga. Mana jalan menuju neraka? Nggak tahu. Padahal dia ahli neraka. Maka ditunjuki. Diberi hidayah. Allah yang mengistilahkan ini dengan istilah hidayah. Dalam Al-Quranul Karim. Ya. Adapun hidayah menuju surga, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 43. Setelah ahli surga oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayat ini biasa dibaca di awal kajian. Termasuk saya tadi membaca ayat ini ya. Ini adalah ucapan ahli surga setelah masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan memperoleh petunjuk seandainya Allah tidak memberikan hidayah ini kepada kami. Nah, di dunia juga ada taman surga. Apa taman surga ini? Kajian, majlis-majlis kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau fiha." Kalau kamu melewati taman-taman surga, kamu singgah. Jangan sampai ada taman surga, noyod we. Noyod apa ya? Cuek terus melewati. Cuma ngelirik, ada taman. Di kita aja kalau ada taman indah, menyenangkan, tertata, rapi gitu. Melihat pasti kita kepengen kan. Aduh pengen masuk dulu, rehat dulu gitu. Itu baru taman di dunia. Apalagi di taman surga. Kalau kalian melewati taman surga, singgah dulu kalian. Para sahabat bertanya, apa taman surga itu? Majelis ilmu. Nah, makanya ketika para dai, para ustadz memulai kajiannya karena itu taman surga, di awal kajian membaca Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita ke tempat ini nih, ke tempat kajian ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kami untuk menuju tempat ini, kita nggak akan ada di tempat ini tuh. Itulah kalimat yang diucapkan oleh ahli surga. Adapun ahli neraka nanti juga diberi petunjuk untuk menuju kepada neraka. Walaupun mereka tunjuki kami ke jalan menuju surga, ya nggak bisa, nggak memenuhi syarat atau ya ditunjukinya tetap ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 22 dan 23, "Uhsyurul ladzina zalamu wazwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kata Allah, kumpulkan tuh orang-orang yang zalim itu beserta istri-istri mereka. Sekeluarga nih, suami istri nih. Wa makanu ya'buduna min dunillah, dan kumpulkan juga sembahan-sembahan yang dulu mereka sembah selain Allah. Terus apa? Fahduhum ila siratil jahim, tunjuki mereka, beri hidayah mereka, berikan tuntunan kepada mereka menuju neraka jahim. Tuh begitu. Mereka dan
istri-istri mereka dan pasangan-pasangan mereka. Ini mengisyaratkan milih jodoh itu jangan sembarangan loh. Kalau jodoh kita adalah calon-calon ahli neraka, naudzubillah, kita masuk tuh nanti tuh. Sebab Allah menyatakan usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan tuh orang-orang zalim dan istri-istri mereka. Al-maru 'ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung agama kawannya, maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Ini baru kawan loh yang tidak setiap hari bersama-sama gitu ya. Kalau istri dan suami, suami dan istri, lebih lagi dari kawan tuh dekatnya. Manusia terdekat dengan kita siapa? Pasangan kita masing-masing. Bagi para laki-laki, manusia terdekatlah istrinya. Bagi para wanita, manusia yang terdekat adalah siapa? Suaminya. Tidak ada yang lebih dekat daripada itu. Dengan orang tuanya, dengan kakak, dengan adiknya dekat. Tapi lebih dekat dengan antara suami istri. Maka pasti pengaruh agama lebih kuat. Milih pasangan hidup yang agamanya jauh, yang agamanya rusak, kita juga akan terbawa ikut rusak. Maka Allah menyatakan, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan tuh orang-orang zalim dan istri-istri mereka. Nanti tunjuki mereka ke arah jalan menuju neraka. Waliyadzubillah. Ya. Inilah hidayah yang keempat. Di akhirat, hidayah menuju surga bagi ahli surga, hidayah menuju neraka bagi ahli neraka. Dan itulah semua hidayah tadi, keempat hidayah ada di tangan Allah. Hidayah pertama hidayah berupa insting, naluri gitu ya. Dan diberikan kepada seluruh makhluk termasuk binatang. Kedua hidayah irsyad wa dilallah berupa ilmu, berupa dakwah, berupa penjelasan. Ketiga yang terpenting adalah hidayah taufik khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang keempatnya hidayah di akhirat. Petunjuk ke arah surga bagi ahli surga, ke arah neraka bagi ahli neraka. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah disebut dengan sebutan Al-Hadi. Dialah pemilik hidayah, seluruh jenis hidayah, dan dialah yang memberikan hidayah ini kepada seluruh makhluknya. Inilah para jamaah sekalian di mana saja Anda berada, penjelasan tentang salah satu di antara nama dan sifat Allah adalah Al-Hadi, yang artinya pemberi petunjuk dengan 4 jenis petunjuk yang tadi diterangkan. Ya, cukup sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Kang Cepi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah memberikan penjelasan mengenai tema mendalami makna Al-Hadi. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian online Tarbiyah Sunnah di pagi hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0226862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, apabila ada yang akan bertanya melalui line telepon, silakan sekali lagi ke nomor 0226862637. Baik, barangkali sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Mulyono. Ya, silakan. Dari Pak Mulyono, Pak. Masya Allah. Silakan. Suaranya juga hafal. Sudah hafal. Silakan. Ustaz, saya mau tanya Silakan Pak. masalah hidayah. Ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini masalah jin dan setan. Apa bedanya jin dan setan atau iblis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Pertama, beda istilah, beda kata. Kedua, setan lebih umum. Kalau jin nama satu makhluk yang diciptakan dari api. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, khalaqal janna min marjim min nar. Allah telah menciptakan bangsa jin dari api neraka.
Dari api. Itu jin. Rasul SAW bersabda, khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar. Diciptakan para malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari api. Jadi itu makhluk yang diciptakan dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Diciptakan Adam dari apa-apa yang sudah diterangkan kepada kalian. Itu jin adalah nama makhluk yang diciptakan dari api, diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Sebelum manusia ada, jin sudah ada terlebih dahulu. Dan mereka diciptakan juga untuk ibadah seperti halnya manusia berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya di kalangan para jin ada yang ibadah, ada yang iman, ada yang soleh, ada juga yang jahat seperti manusia. Berkata para jin dalam Al-Quran, wa inna minna solihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami ada yang soleh. Di kalangan kami ada yang tidak demikian. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Makna wa kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Akhirnya artinya di kalangan jin ada yang beriman, ada yang kafir. Di kalangan yang kafir ada yang agamanya Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, ateis, itu ada. Seperti halnya di kalangan manusia. Di kalangan manusia yang muslimnya ada yang soleh, ada yang salah, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Di kalangan jin pun demikian. Tergantung kemana mereka mengaji selama hidup. Ya, itu jin. Adapun iblis adalah salah satu jenis jin dan rajanya jin yang dahulu pernah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian saking hebatnya diangkat oleh Allah ke langit. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan 80.000 tahun tuh iblis beribadah kepada Allah di langit karena kemuliaannya, ibadah di langit. Nah, tapi muncul takabur dalam dirinya yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini dengan cara diciptakannya Adam dari tanah lalu disuruh sujud. Malaikat yang selama ini sujud, yang selama ini ibadahnya tulus, langsung sujud. Adapun iblis yang selama ini ada ketakaburan, begitu disuruh sujud untuk menghormat kepada Adam, dia enggan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam surah Al-Kahfi. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni. Dia dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tapi dia kemudian durhaka kepada perintah Rabbnya. Perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi iblis adalah bangsa jin. Rajanya bangsa jin. Yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, anak-anak turunannya dari bangsa jin yang durhaka itu disebut dengan sebutan setan dari kalangan bangsa jin. Adapun makna setan lebih umum dari kalangan bangsa jin. Setan ada dua makna yang seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ketika membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, syaitan mungkin berasal dari kata syatona. Makna syatona adalah jauh. Tali yang sangat panjang, kedua ujungnya itu berarti jauh kan, disebut hablum syatun. Kemudian sumur yang permukaan airnya sangat dalam disebut bi'run syatun. Karena jauhnya jarak antara permukaan air dengan permukaan tanah. Dari syatona, maknanya jauh. Disebut setan karena jauh dari kebenaran. Kedua berasal dari kata syata. Maknanya adalah panas atau membakar, menghasut. Baik setan yang berasal dari kata syatona ataupun dari kata syata,
kedua-duanya benar kata Imam Ibnu Katsir. Karena karakter setan demikian. Jauh dari kebenaran dan bersifat menghasut, memanas-manasi, membakar ke arah keburukan. Maka semua makhluk, apapun itu makhluknya, baik manusia ataupun jin ataupun bahkan binatang yang jauh dari kebenaran, yang bersifat membakar emosi dan hawa nafsu, maka itu disebut dengan setan. Bisa orang, bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Makanya tokoh-tokoh munafik oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan setan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Nah, innama nahnu ma'akum. Dan apabila orang-orang munafik itu kembali kepada tokoh-tokoh setan mereka, disebut setan tuh, padahal manusia. Karena karakternya jauh dari kebenaran dan bersifat menghasut. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan musuh-musuh bagi kalangan para nabi, baik musuh ini dari kalangan setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Setan bangsa jin ada, setan bangsa manusia ada. Dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Dari gangguan setan bangsa jin dan juga setan bangsa manusia. Manusia ada yang disebut oleh Al-Quran dengan sebutan setan. Yaitu apa? Orang-orang yang jauh dari kebenaran. Orang kafir, orang munafik, semua itu disebut setan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, termasuk binatang. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu an menunggangi seekor keledai, tapi keledai ini ketika ditunggangi meronta-ronta, ya. Ketika umpamanya dia turun ngedeprek naon, ya duduk gitu. Pokoknya nggak maulah ditunggangi. Jauh dari karakter asli dari seekor keledai yang menurut, ya, ini enggak. Apa kata Umar? Ma raqibtu illa syaitana. Aku tidaklah menunggangi kecuali menunggangi setan. Dasar setan keledai. Nah gitu. Jadi setan itu maknanya adalah makhluk. Baik manusia, jin, ataupun binatang yang karakternya jauh dari kebenaran, membakar emosi, membakar hawa nafsu kita, maka itu adalah setan laknatullahi alaih. Ya. Demikian perbedaan antara tiga makhluk, jin, setan, dan manusia. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Aiman, 10 tahun di Cimahi, di Cimahi yang sekarang sedang mengikuti program di rumah aja, Ustaz, dia belajar di rumah. Beliau bertanya nih, adik Aiman ini bertanya, apakah streaming kajian online saat tidak bisa hadir ke kajian seperti sekarang juga termasuk taman surga, Ustaz? Silahkan. Ya, barakallahu fiik. Biasanya kita ngaji sekarang hari Selasa ini di Cipaganti ya. Membahas kitab Fikih al-Asmaul Husna Sunan Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Biasanya hadir. Sekarang ada uzur. Ada wabah virus corona. Dan kita wajib menghindarinya. Ya. Dari semua jenis wabah apapun yang membahayakan kita. Nabi SAW bersabda, firru minal majdun, firaraka minal asad. Lari, jauhlah kamu, menghindarlah kamu dari wabah. Dulu wabah namanya ta'un. Sekarang corona atau wabah apapun yang sama berbahayanya. Lari kamu dari wabah. Seperti larinya kamu dari singa. Wabah ini mungkin ada di masjid. Ya, mungkin ada di masjid. Ya. Jangan sampai aku mah takdir Allah welah. Kalau sudah saatnya mati tidak kena corona juga mati. Kalau belum saatnya kena, walaupun kita berada di tengah orang yang penyakit corona, tidak akan mati, gitu kan? Coba, ya, karena coronanya tidak kelihatan, tidak langsung. Coba ya katakan itu kalau di masjid itu ada ular berbisa, penuh dengan ular berbisa. Mau nggak sholat di sana? Mau nggak ngaji ngumpul dengan ada ular berbisa di sana?
dengan mengatakan, kalau belum ditakdirkan mati, kepatuk ular juga nggak akan mati. Sok ke sana, mau nggak? Nggak mau. Wajib ikhtiar. Memang mati itu Allah yang tentukan, baik waktunya, sebabnya, termasuk juga keadaannya. Allah yang tentukan. Tapi wajib kita ikhtiar menjauhinya. Coba nyebrang ya, merem gitu. Kalau belum saatnya mati, truk, bus juga pasti akan ngerem lah gitu ya. Nyebrang aja, nggak perlu luak-liuk. Apa luak-liuk teh? Nengok kanan, nengok kiri. Nggak boleh begitu. Wajib ikhtiar menjauhi. Kata Nabi SAW, firru minal mazdum, firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah. Sebagaimana larinya kamu dari singa. Seperti itu. Lihat singa dari kejauhan aja. Kita sudah menjauh sejauh-jauhnya. Nah, termasuk untuk ibadah. Sekarang bayangkan kalau di masjid itu ada sesuatu yang berbahaya. Yang nyata kelihatan seperti ada singa tuh. Kencarkan tadi masjid. Mau gak sholat di sana? Enggak. Ada ular berbisa banyak tuh di masjid. Mau nggak sholat dan ngaji di sana? Enggak. Ada orang gila ngamuk-ngamuk bawa golok masuk masjid. Sok sholat di sana ngaji. Terus katakan kalau belum saatnya mati mah walaupun dibasok nggak akan mati. Mau nggak? Nggak akan. Wajib kita hindari. Ya. Nah sekarang ada corona nggak kelihatan, tapi efeknya nyata. Penjelasan dari ahlinya juga banyak, gak kelihatan virus ini, ya. Tapi berbahayanya mematikan, lebih mematikan dari ular berbisa. Kalau dipatuk ular berbisa pasti mati nggak? Belum tentu. Bisa sembuh? Bisa. Corona juga sama, bisa sembuh bisa, tapi banyak yang mati banyak. Hanya kalau ular bisa kelihatan, sehingga bisa kelihatan, corona tidak kelihatan, tapi bahayanya jelas. Maka kita tidak hadir, termasuk sholat Jumat, termasuk sholat berjamaah. Kan ada tuh satu kelompok komunitas kaum muslimin ya yang tanpa ilmu mengetawakan corona. Ayo di mana ada corona kita serbu pasti corona. Lari kata, takut sama kita. Ada tuh saya dapat videonya. Mereka ijtima, akhirnya apa yang terjadi? Kena. Di karantina beberapa yang masih hidupnya kan gitu ya. Nantang, coba katakan itu ke kandang singa. Di mana ada singa kandangnya? Ayo kita datang, pasti singanya kabur gitu. Untuk ibadah di kandangnya itu kita zikir, pasti singanya kabur. Masuk, dikerekam ke singa. Apa dikerekam tadi? Diterkam sama singa. Jadi mereka tidak takut corona itu karena nggak kelihatan. Coba yang kelihatan, yang nyata seperti ular, seperti singa dan seterusnya ya. Untuk membuat orang tetap di rumah, jangan jalan ke jalan-jalan. Kalau nggak takut corona, kencarkan tas singa dari kebun binatang. Apa dikencarkan tadi? Dilepas sama singa. Ada nggak yang berani keluar? Nggak ada. Padahal sama bahayanya. Oleh singa mungkin bisa mati, oleh corona juga bisa mati ya. Hanya singa menyata, kelihatan. Kalau corona nyata juga ada, tapi tidak kelihatan. Kita tidak hadir ya. Karena mengamalkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengamalkan perintah Allah wala tahlukum wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kamu jerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Perintah Allah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama sepakat di setiap negara tuh, ya. Yang mewakili ulama kaum muslimin. Di Indonesia ada MUI-nya, ada memfatwakan, udah jangan sholat dulu. Para ulama di Timur Tengah juga, di Saudi juga, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup. Karena apa? Mencegah penularan ke seluruh dunia. Kalau itu masih dibuka, para jamaah yang sudah terkena virus corona di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pulang ke daerah masing-masing menjadi apa? Penyebab tertularnya orang-orang di daerahnya. Nanti Saudi yang akan disalahkan. Tuh Saudi sih buka haji, buka umroh. Jadi aja semua sedunia tertular. Kan bisa begitu. Alhamdulillah ditutup. Ya, bukan dalam rangka mencegah manusia dari
ibadah, tapi untuk menyelamatkan manusia dari mafsadah. Itu harus berdasarkan perintah Allah, berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama di seluruh dunia sepakat. Udah. Indonesia diwakili oleh MUI-nya. Nah, di Saudi diwakili oleh Hayat Kibar Ulama. Di setiap negara-negara muslim juga begitu. Sampai azan pun lafadznya dirubah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu ketika hujan. Sallu fi rihalikum, ada sallu fi buyutikum, ada ala sallu fi rihalikum, ada alanya. Macam-macam banyak. Kenapa kita di Masjid Umar bin Khattab tidak pakai ala, tapi sallu fi buyutikum itu yang lebih praktis. Sallu fi rihalikum. Kalau ala nanti ada orang salah lafaz Allah sallu fi buyutikum, akhirnya jangan sampai sekalian sholat di rumah-rumah kalian. Loh, kalau begitu harus ke masjid dong. Makanya pernah muadzin di sini memakai ala, salah ngalafat nana. Saya bilang, siapa ini yang merubah orang si muadzin ngajarkan itu benar. Karena salah melafatkannya. Saya sudah duga kalau lafaz itu yang diajarkan khawatir salah. Makanya sudah ini. Ada yang kreatif mengajarkan salah deh. Allah sallu fi buyutikum. Aduh, usahain ngerubahnya. Nah, sekarang alhamdulillah dirubah lagi ya. Lafadznya banyak, riwayatnya banyak ya. Pilih satu yang paling praktis. Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, jadi kita tidak ke masjid termasuk untuk kajian. Nah, pertanyaannya, apakah sama itu real jannah ya? Orang yang biasa hadir di kajian tapi suatu saat nggak bisa hadir karena ada uzur dan sekarang ini uzurnya kuat sekali, maka pahalanya tetap dapat. Ikhwan-ikhwan yang biasa hadir ke pengajian, ikhwan akhwat sekarang nggak bisa hadir ke kajian karena kajiannya nggak ada, maka setiap Selasa yang biasa hadir tetap dapat pahalanya tuh. Setiap Sabtu yang hadir sore tetap dapat pahalanya walaupun tidak hadir. Setiap yang hadir Ahad pagi tetap pahalanya dapat walaupun tidak hadir. Hadir juga nggak akan ada kajian. Ustaz-ustaznya dapat, ya iyalah. Masa jamaah dapat ustaznya nggak dapat? Yang biasa ngisi di kajian-kajian rutin sekarang tidak bisa ngaji. Maka tetap dapat pahala dari kajiannya ya. Dan seluruh keutamaan dalam majlis ilmu yang biasa Allah berikan kepada yang hadir, tetap Allah berikan kepada yang sekarang tidak bisa hadir karena ada uzur. Adapun orang yang tidak biasa hadir ke majlis langsung gitu ya, pas sekarang ada corona tidak hadir, ya nggak dapat karena biasanya juga tidak hadir ya. Demikian Adik Aiman di Cimahi. Barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan. Dan kami persilakan lagi kepada antum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637. Silakan bisa menghubungi atau bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Baik, halo. Baik, barangkali belum ada. Sambil menunggu penelpon yang hadir, pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dari Ummu Hanifah. Ustadz, apakah ada doa meminta 4 hidayah tersebut, Ustadz? Atau ya mendapat 4 hidayah tersebut? Ya. Ada enggak doa meminta 4 hidayah tersebut? Yang pasti mah 2. Yang pertama mah ya, maksudnya yang pasti 2 itu yang harus dimintai mah 2. Hidayah irsyad wadilah dengan hidayah taufik. Adapun ada yang pertama mah nggak perlu diminta juga dikasih. Seperti naluri atau insting tadinya. Anak kecil bayi begitu begitu lahir disodori puting susu oleh ibunya, langsung ditiup atau digegel atau dikumaha, langsung dikenyot. It's my instinct. Udah langsung otomatis dikasih, nggak perlu diminta. Ya, nggak perlu diminta. Ketika umpamanya ada anak kecil yang belum tahu
bahaya atau manfaatnya sesuatu, tiba-tiba ada seekor anjing menggonggong, apa dia ketawa atau lari? Lari sambil nangis. Karena dia instingnya menyatakan ini berbahaya. Nah seperti itu nggak perlu diminta. Yang perlu diminta hidayah irsyad wa dilalah. Adapun hidayah ke surga nanti tanpa harus diminta itu pasti. Ya. Nah yang harus diminta dua. Nah setiap kita minta hidayah kepada Allah dengan hidayah yang umum, maka dua ini tercakup. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Makanya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdina, beri hidayah kami kepada jalan siratal mustaqim, maka hidayah di sini mencakup dua jenis hidayah tadi. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berikan kami ilmu menuju siratal mustaqim, dan berikan kepada kami hidayah taufik untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Dua-duanya ini sudah tercakup. Jadi setiap kita minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hidayah yang umum, maka itu sudah mencakup dua jenis hidayah yang dibutuhkan selama hidup, yang bermanfaat bagi kita untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Denny Abu Arkan di Ki Hafid Cimahi. Ustaz, bagaimanakah posisi suami istri yang berjamaah di rumah? Apakah depan belakang atau menyamping seperti kita berduaan sholat dengan sesama laki-laki? Mengingat saat ini kita sering sholat di rumah, Ustaz. Iya, barakallah. Baik. Posisi berjamaah suami istri kalau berdua, jangan mentang-mentang suami istri gitu ya, pakai YGYW gitu, sholat juga. Tetap istri di belakang ya. Kalau ada anak umpamanya laki-laki, tetap laki-laki di belakang imam. Kalau dua orang atau lebih ya, imam di depan, laki-laki di belakang. Nah di belakang saf laki-laki baru saf wanita, walaupun itu ibunya atau kakaknya. Ya, jadi imam duduk di depan, kecuali kalau makmumnya sendirian, maka makmum sendirian yang laki-laki itu di samping kanan imam dengan posisi sejajar dengan imam. Tidak mundur sedikit enggak, ya. Nah, ibunya atau kakak wanitanya atau siapapun yang wanita yang ikut berjamaah di belakang, ya. Kalau berdua suami istri, tetap istrinya di belakang, suaminya di depan. Walaupun mereka itu suami istri tidak boleh tetap berdampingan di dalam sholat. Tetap si suaminya di depan dan si istrinya di belakang. Wallahu a'lam. Jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah berpuasa setiap hari di bulan Sa'ban? Silakan. Barakallahu fiik. Pertama, hukum asal saum sunnah kapanpun boleh, kecuali kalau ada nas yang melarangnya. Yang dilarang itu pertama hari Jumat secara infirad. Infirad itu artinya hanya di hari Jumat. Tidak diawali oleh hari Kamisnya dan tidak dilanjutkan ke hari Sabtunya. Ya. Nah, kalau selain infirad, hari Jumat juga boleh, asal hari Kamisnya saum. Kemudian Jumatnya juga saum sunat, boleh. Ya, pertama itu. Kedua, ada yang diikhtilafkan hari Sabtu, saum sunat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidhu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Kalau sunat tidak boleh. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala melarang saum sunat apapun di hari Sabtu, ya. Bahkan kata beliau, sekalipun itu saumnya saum Arafah atau saumnya saum Muharram tapi jatuh pada hari Sabtu, maka jangan, berdasarkan hadis itu. Tapi jumhur ulama menyatakan boleh saum sunat di hari Sabtu karena ada nas yang mensyaratkan hal itu. Seperti seorang istri Nabi SAW saum pada hari Jumat. Oleh Nabi diketahui. Apa kata beliau? As-sumtu bil amas, apakah kamu saum kemarin hari Kamisnya? Dijawab tidak.
hal satasumina ghadan, apakah kamu akan saum besok? Besoknya berarti hari apa? Sabtu. Kata dia, la, tidak. Fa'aftiri, kalau begitu kamu buka. Ya boleh saum infirad pada hari Jumat. Hadis ini mengisyaratkan tidak boleh saum menyendiri di hari Jumat, tapi dibolehkan saum Jumat bila diawali dari hari Kamisnya atau dibarengi di hari Sabtunya, yang menunjukkan dibolehkannya saum sunat pada hari Sabtu. Nah seperti itu ya. Adapun di hari-hari Selasanya, Rabunya ya, apalagi Senin Kamisnya, maka secara ittifak tidak ada larangan saum sunat pada hari tersebut. Di bulan kapapun, mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, mau bulan yang lain-lain, kapanpun boleh. Termasuk di bulan Sya'ban. Adapun kalau menghususkan saum lebih sering di hari Sya'ban, di bulan Sya'ban, karena meyakini keutamaan saum di bulan Sya'ban, maka ini tidak boleh. Karena meyakini bahwa saum sunat di bulan Sya'ban itu lebih utama dibanding bulan-bulan lain, ini tidak ada keterangan seperti itu dari hadis yang sahih. Oleh karena itu kalau di bulan lain tidak saum, pas menghususkan di bulan Sya'ban dengan keyakinan ini lebih utama, maka tidak boleh. Adapun kalau melakukan saum di bulan Sya'ban, saum-saum sunnah ya, karena memang terbiasa di bulan apapun ya. Jadi dengan memperhatikan bahwa saum sunat kapanpun dibolehkan, termasuk di bulan Sya'ban, lalu dia memperbanyak saum di bulan Sya'ban karena ingin memperoleh pahala, yang pahala saum di bulan Sya'ban tidak ada bedanya dengan saum di bulan-bulan yang lain, maka itu dibolehkan. Jadi bukan amalan saumnya ya, tetapi keyakinan tentang saum di bulan Sya'ban ini yang harus dirubah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, terakhir ya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sukabumi. Beliau bertanya, Ustadz, apakah boleh seorang istri meminta atau menggugat cerai dari suaminya yang tidak pernah sholat ataupun puasa, dan ketika diberitahu untuk sholat dan puasa malahan terjadi keributan atau pertengkaran? Ustadz, silakan. Iya, barakallahu fiik. Bukan boleh tapi harus. Sebagian ulama menyatakan kafir murtad. Orang yang meninggalkan sholat dan saum Ramadan, walaupun mereka itu masih meyakini kewajiban saumnya, kewajiban sholatnya. Yang berpendapat seperti di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, berdasarkan hadis yang umum, yang sahih, yang sering kita dengar, bahwa pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkannya berarti dia kufur. Walaupun masih meyakini kewajiban sholatnya, masih meyakini bahwa dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya, tapi tetap dia kufur. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun jumhur ulama menyatakan dirinci. Kalau orang tidak sholat, tidak saum Ramadan, karena tidak yakin terhadap kewajibannya, maka semua ulama sepakat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Adapun kalau orang itu masih meyakini kewajiban sholat, kewajiban saum, tapi tidak sholat, tidak saum karena apa? Karena hawa nafsu, maka dia dianggap masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi baik kufur ataupun tidak kufur, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan saum Ramadan, dan otomatis pasti haji dan zakatnya pasti lebih ditinggalkan lagi tuh, ya, karena itu lebih berat, ya. Kalau umpama dia mampu meninggalkan semua rukun Islam, maka itu sudah menjadi udzur syar'i bagi seorang istri untuk mengajukan khulu, gugat cerai kepada suaminya. Tidak boleh umpama dibiarkan seperti itu, ya, selama dia begitu. Ya, kecuali kalau masih didakwahi, dibimbing, masih memungkinkan dia sholat, masih memungkinkan, silakan. Tapi setelah berkali-kali diingatkan tidak, sudah ajukan gugatan cerai kepada suami yang seperti itu. Ya, bukan hanya boleh, tapi para ulama lebih menganjurkan untuk menggugat khulu kepada suami yang seperti itu.
Demikian juga umpamanya suami-suami yang secara sengaja melanggar apa yang Allah larang secara qat'i. Dia mabuk, dia berjudi, dia mencuri, merampok, dia membunuh, dia berzina. Sudah diingatkan ya, dia tetap melakukan itu ya khulu. Sudah. Ya, daripada awet tapi rajet, daripada dia masih mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti itu sambil hatinya tidak tenang di dunia dan di akhirat dia dapat azab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla, lebih baik mengajukan khulu. Taubahnya seperti barang yang rusak. Kalau barang itu masih bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Tapi kalau memperbaikinya jauh lebih besar kosnya daripada menggantinya dengan yang baru, ya seperti mobil umpamanya, mobil rusak tuh sebulan itu 20 juta tuh kos untuk memperbaikinya ya. Setahun tuh sudah satu mobil baru tuh. Lebih baik beli mobil yang baru saja daripada ngurus mobil butut seperti ini ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian saja cukup dari saya. Insyaallah kita akan Ini mungkin urgent Ustaz. sok apa? Iya. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad di Cimbulit. Mengingat sekarang banyak korban dari virus corona ini Ustaz. Mohon maaf pertanyaannya di luar materi. Bagaimana tata cara mengurus mayat COVID-19? Apa harus dimandikan? Mungkin kalau yang di rumah sakit kan sudah langsung dibungkus Ustaz ya. Ini yang misalkan PDP atau ODP yang masih di rumah gitu. Silakan Ustaz. Dikhawatirkan si yang memandikan terjangkiti. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, kalau secara teknis masih bisa dimandikan dengan cara apapun, mandikan. Umpamanya dengan yang memandikan itu ahlinya. Para medis umpamanya dengan memakai ADP yang lengkap, yang diyakini secara teori tidak akan bisa terjangkiti dengan cara seperti itu, dengan cara semprot umpamanya, tanpa menyakiti si mayit. Semprotannya jangan sampai seperti menyemprot mobil. Itu kan sakit katanya ya? Iya. Sakit. Jangan sampai seperti itu. Memakai APD mungkin ya. Alat pelindung diri ya. Iya, pakai APD. Bukan ADP. Ya. APD. Saya tadi bilang ADP. ADP. Antum salah dengar kan? Pakai APD. Alat pelindung diri ya. Dengan memakai alat pelindung diri diyakini secara teori kedokteran tidak akan terjangkiti, mandikan seperti itu ya. Kecuali kalau tidak memiliki alat seperti itu, tidak ada orang yang mampu tanpa terkontaminasi dengan virus tersebut, dia umpamanya tidak mampulah melakukan itu, maka kena hukum ke mayit yang secara teknis tidak bisa dimandikan. Maka ya tidak perlu dimandikan, seperti umpamanya si mayit itu hancur karena sesuatu ya, seperti terbakar umpamanya ya, tidak bisa dimandikan secara teknis, ya sudah tidak harus dimandikan karena ada uzur. Karena ada uzur ya. Apakah juga harus ditayamumkan dengan cara kafannya Ustaz? Ada video itu yang disebarkan kain kafan. Kafannya ditepuk-tepuk atau diusap pakai itu. Jangankan kepada yang mayit, kepada yang hidup ya, yang hidup, maka tidak ada ketentuan untuk mentayamumkan di luar kulitnya dengan cara dikafani. Kalau orang yang masih hidup ya, tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Tapi dia masih hidup. Dia masih terkena dengan kewajiban sholat, maka terbebas dia dari bersuci. Karena apa? Bersuci untuk sholat termasuk syarat sahnya sholat. Kalau syarat sah sholat tidak mampu untuk dilakukan, maka dia gugur kewajiban memenuhi syarat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Seperti contoh, orang di rumah sakit dipasang beberapa alat di badannya, diinfus, kemudian dipasang pendeteksi jantung, apalagi dipasang ada selang ke tubuhnya, datang waktu sholat. Dia BAB, BAK di sana,
dibersihkan oleh suster tapi tidak akan sebersih yang semestinya. Mungkin masih ada najisnya, ya. Atau dia tidak bisa mandi, tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Nggak boleh bawa debu ke sana ditayamumkan karena ruangan itu harus apa? Steril. Harus steril. Orang yang ngelayat aja harus pakai baju khusus gitu ya. Dia tidak bisa tayamum, dia tidak bisa berwudu, dia tidak bisa membersihkan diri dari najis, dia tidak bisa mandi. Gitu ya, maka gugur kewajiban bersuci bagi dia tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Tetap sholatlah walaupun dia ada najis. Sholatlah walaupun dia tidak suci dari hadas. Gugur kewajiban itu tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Siapa yang tidak menghadap kiblat perlu tahu arah kiblat, lalu dia sengaja sholat membelakangi atau tidak mengarah ke kiblat, tidak sah. Adapun orang yang tidak tahu atau tidak mampu, seperti di kendaraan, seperti di suatu tempat yang asing bagi dia, dia nggak tahu arah kiblat kemana. Akhirnya dia sholat menghadap ke arah yang dia duga itu arah kiblat, padahal bukan, maka tetap sholatnya sah. Gugurlah kewajiban menghadap kiblat bagi dia karena tidak mampu seperti di kendaraan atau karena tidak tahu. Seperti orang, salah satu syarat sahnya sholat masuk waktu. Waktu untuk sholat. Sekarang dia tidak tahu jam berapa waktu sholat. Matahari tidak ada karena terhalang awan. Dia berada di tempat yang dia tidak tahu jadwal sholat. Di negeri kafir tidak ada kan jadwal sholat kan? Ya. Ada sekarang di HP, di internet, tapi umpamanya nggak ada sinyal, nggak ada kuota, nggak tahu jadwal sholat sekarang jam berapa, nah umpamanya. Akhirnya dia sholat dengan ghalabatul dhon, dengan dugaan terkuat, oh waktu sholat sudah tiba. Tiba-tiba ternyata belum waktunya, maka tetap sholatnya sah. Karena tidak mampu. Nah, termasuk syarat sahnya sholat adalah suci. Baik dari najis ataupun dari apa? Dari hadas. Nah sekarang orang tidak mampu meraih kesucian baik dari najis ataupun dari hadas. Dia ada najis di dalam dirinya, ada hadas dalam diri dan tidak bisa dihilangkan karena kondisi, maka gugur kewajiban itu. Ya, apakah? Nah sekarang orang umpamanya mayit, dia tidak bisa dimandikan, tidak bisa ditayamumkan. Apakah udah saja si buehnya, apa bueh teh? Kafannya disemprot dengan air dengan niat memandikan? Enggak sah. Apakah dengan cara diusap kain kafannya dengan tanah? Enggak. Sudah gugur saja kewajiban untuk memandikan, mewudukan, mentayamumkan dia. Karena apa? Karena di luar kemampuan kita semua ya. Jadi kalau secara teknis si mayit tersebut masih bisa dimandikan dengan orang tertentu dan cara tertentu, mandikan. Tapi kalau secara teknis tidak bisa, tidak mungkin, sudah kuburkan dengan cara yang layak tanpa harus dimandikan ataupun tayamumkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.